Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlas wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi wa ala jami' ustadina wa masyayikhina ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit, khususnya anak dari Bang Qadir ya. 2 orang anaknya yang dirawat di rumah sakit, sekaligus 2 orang, Najmi dan Najwa ya, dirawat di rumah sakit Perikasi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama al-'abdu fi salatihi dhurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a fa idza raka'a aladhu rahmatullahi hatta yasjuda wasajidu yasjudu ala qadamallahu ta'ala falyas'al wal yarghab. Rawahu Sa'id bin Mansur an Abi Ammar mursalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa hadir bersilaturahim, sama-sama berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebelum kita masuk kepada hadis yang ke-119 ya, untuk lebih tertibnya lagi ya, mumpung saya ingat ini. Jadi nanti kalau lagi baca maulid tolong jangan ada yang ngobrol ya, nggak usah ngobrol. Kan orang baca maulid itu adabnya sama seperti orang baca Quran ya. Karena maulid itu yang dibaca adalah sholawat. Nanti adabnya, adab baca sholawat dengan baca Quran sama tuh. Jadi kalau lagi baca maulid, lagi dibacain maulid, nah yang main hadroh jangan ngobrol, dengerin. Itu dengerin. Besok gantian, yang main hadroh baca maulid. Ya, yang baca maulid main hadroh, jadi tahu tuh. Jadi jangan ngobrol, ya. Dan juga ini juga sebetulnya dilema, tapi harus dilaksanakan. Kalau lagi mahalul qiyam, ya, udah berdiri, jangan duduk lagi. Yang main hadroh nggak usah duduk. Ya udah berdiri, diri aja, jangan duduk. Kan dirinya kita ta'ziman, ya, wa takriman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentakzim, ya, memuliakan, menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kita berdiri. Dulu waktu baca maulid di kantor di masjid wali kota Depok ya. Dulu wali kota Depok kita masih Nur Mahmudi Iskandar ya. Di masjid wali kota dibikinlah maulid, baca maulid tuh. Lalu Pak Wali kotanya nggak diri tuh. Ketika mahalul qiyam nggak diri, itu Pak Wali disepak, ya, ditendang sama ulama kita. Diri ente, Nabi datang itu. Karena saking apanya, saking memuliakan ya Rasulullah SAW, maka kita diri. Nah nanti kalau udah diri jangan duduk lagi. Ini berat main hadroh, hadrohnya tinggal aja. Pakai yang kecil-kecil aja udah. Kalau emang yang gede berat, nggak usah ditabuh yang gede. Gitu. Kalau nggak tabuhnya pakai kaki, dung begitu ya. Iya, gitu. Jadi besok giliran mahalul qiyam jangan duduk lagi. Kalau udah diri jangan duduk lagi. Emang saya lagi mesen sama tukang las. Nanti bass yang gede itu ada standnya ya, ada standnya, jadi nggak usah duduk ya, sambil berdiri bisa mainnya. Itu. Jadi besok nggak usah duduk lagi ya, karena udah berdiri ta'ziman wa takriman, maka berdirilah. Diri itu. Kita berdiri semuanya. Ya. Karena dalam riwayat memang ketika dibacakan maulid Rasulullah itu datang, tapi kita nggak ngelihat. Tapi bagaimana cara penghormatannya? Kita berdiri. Makanya kalau lagi baca maulid nggak boleh ngobrol juga begitu. Jadi nggak usah ngobrol, ya nggak usah ketawa-ketawa. Sama kayak orang baca Quran, khusyuk, dengerin. Oh saya nggak paham artinya, nggak apa-apa, nggak paham artinya juga. Nah, kan dibacain tuh maulidnya, gitu ya. Jangan lupa tuh. Lalu yang ketiga, baca maulid, baca sholawat sama seperti baca Quran. Apanya? Ya tajwidnya, ya panjang pendeknya, itu sama seperti baca Quran. Jadi bukan dibaca gini, Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ini salah. Ya Rasul salam, bukan salam. Ini kan masih kedengaran begitu bacanya. Salam, sinnya panjang enggak? Enggak. Yang panjang apanya? Lamnya. Salam ala. Jangan ngikutin lagu. Kalau ngikutin lagu emang kayak begitu jadinya, keenakan ya. Salam ala. Dulu saya masih aktif ya, menjadi aktivis marawis ya dulu. Sebelum pada main, bahkan belum pada lahir, saya udah main hadroh, ya udah main marawis. Dulu ada 3 orang yang terkenal dalam dunia marawis, dalam dunia hadroh. Kalau ada festival, jurinya yang paling banyak dipakai itu yang pertama Habib Ali
Zainal Abidin, ya, sering dipanggil dengan Ami Diding, ya. Yang kedua Habib Za'far Assegaf, beliau udah almarhum, dua-duanya udah almarhum tuh, guru saya. Lalu yang ketiga ada satu lagi Ustadz Ipin namanya, Zainal Arifin, manggil Ustadz Ipin, tapi bukan Upin Ipin. Jadi beliau itu paling ketat kalau ada festival Marawis, lalu yang dibacain sholawat, salah aja baca sholawat, harokatnya salah atau makharijul hurufnya salah, udah tuh fatal nilainya gitu. Jadi ada yang baca gini, biasanya kan ada pembukaan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma sholli wa sallim, ya kan ngikutin lagu tuh. Kan sebetulnya itu bacaan fasih tetapi tidak sahih. Ya, bacaan itu mesti fasih dan sahih. Ada orang baca fasih banget tapi nggak sahih. Ada orang baca begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Fasih nggak? Fasih, dia baca kaf alhamdu. Tapi sahih nggak? Nggak sahih, bukan pada tempatnya. Jadi kalau bacaan itu sahih mesti fasih, dan ketika fasih mesti sahih juga. Jadi kalau dibaca ya Rasul salam alaika, udah pasti salah gitu ya. Dan juga nanti kalau diteliti maknanya pasti akan berubah gitu. Jadi bukan salam tapi salam, ya kan, yang panjang lamnya itu. Mumpung saya inget itu ya, kudu diingetin. Kalau nggak diingetin ya terus-terusan begitu bacanya ya. Itu jadi besok diingetin. Makanya kalau baca maulid ya diteliti lagi gitu, dilihat ya harokatnya gitu ya, makharijul hurufnya, sehingga ya ketika kita baca bacaannya sempurna itu. Kita lanjut ya, ini hadis yang ke-119 ya. Ini bicara tentang salat ya. Hadis dari Abi Ammar ya. Hadisnya mursal ya. Mursal itu artinya tersambung ya. Yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qamal 'abdu fi salatihi ya dzurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a. Idza qamal 'abdu ya, jikalau berdiri ya, seorang hamba di dalam salatnya nih, fi salatihi, idza qamal 'abdu fi salatihi, jikalau ada seorang hamba yang berdiri ya, di dalam salatnya itu, dzurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a, maka ya dzurra itu ditaburkan ya, ditabur. Kalau bahasa Jermannya diaurin ya gitu ya, ditaburkan itu di kepalanya. Jadi orang lagi sholat ya, ketika idza qamal abdu fi sholatihi dzurral birru, maka ditaburkanlah kebaikan ala ra'sihi, di atas kepalanya tuh, hatta yarka'a, sampai dia ruku. Jadi ketika dia berdiri, yang ditaburkan di atas kepalanya itu adalah semuanya kebaikan. Makanya di dalam fikih ya, di dalam kitab yang kita baca tuh setiap malam Selasa ya, dalam At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, di situ ada disebutkan ketika ada pertanyaan lebih afdol mana, orang yang sholat itu diri apa sujud ya. Jadi gerakan di dalam sholat yang paling afdol mana? Dirinya sholat apa sujudnya sholat gitu. Walaupun kedua-duanya punya keafdolan. Yang dalam hadis kan tidak ada yang lain ketika kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dalam keadaan sujud. Tapi dalam pendapat yang lain disebutkan keafdolan orang sholat itu adalah ketika dia berdiri. Karena apa? Di dalam berdiri ada ayat Quran yang dibaca. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan orang sholat yang paling afdol gerakannya antara diri sama sujud, lebih afdol mana? Dua-duanya afdol. Tapi kata ulama berdiri lebih afdol karena apa? Di dalam berdiri ada bacaan ayat Quran. Baca Quran utama, dan baca Quran di dalam sholat lebih utama lagi. Makanya ada orang-orang yang memanjangkan sholatnya ketika apa? Berdiri
ya dipanjangin tuh bacaannya. Ya, tapi Nabi mengingatkan ya ketika sholat berjamaah ya disuruh ringanin sholatnya, ya disuruh ringanin tuh. Ya, fal yukhaffif ya. Jadi kalau sholat berjamaah disuruh ringanin, tapi kalau sholat sendiri fal yutawwil, panjangin sholatnya. Tapi kalau kita ngelihat hadis ini, seharusnya kita pengennya lamanya apa? Berdiri, gitu ya. Karena idza qamal 'abdu fi sholatihi dzurral birru 'ala ra'sihi hatta yarka'a. Jadi jikalau seorang hamba itu sholat, ya berdiri untuk sholat, dzurral biru, maka ditaburkanlah kebaikan-kebaikan itu. Ala ra'sihi, ya di atas kepalanya, hatta yarka'a, sehingga dia sampai kepada posisi ruku. Berarti ketika ruku itu kebaikan nggak ditaburin lagi, ya. Jadi ketika ditaburkan di atas kepalanya itu adalah ketika dia berdiri. Nah sekarang pertanyaannya, mauan mana? Sholat lama apa sebentar? Hah? Sholat maunya lama apa sebentar? Ya. Kalau ngelihat hadis ini kita pengennya harusnya apa? Sholatnya lama tuh. Karena semakin lama kita berdiri, maka semakin banyak ditaburkan kebaikan di atas kepala kita. Jadi kalau imam bacaannya rada panjang, jangan ngeluh. Kita ingat hadis ini, gitu ya. Ini misalkan imam sholat bacanya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 286. Kira-kira kita ngeluh apa nginget hadis ini? Udah pasti ngeluh kan gitu ya. Ingat hadis ini, ya Allah, iya ya. Ini kenapa saya diajak sholat lama banget? Oh berarti pengen dapetin kebaikan yang banyak tuh. Kalau ditanya mohon banyak apa sedikit? Ini Romana diem aja, habis diomelin apa? Kalau mau dikasih sesuatu kita pengennya banyak apa dikit? Saya punya tai kebo, saya bagi setengah, mau? Saya punya tai kebo 1 loyang, saya bagi 2, saya bagi, mau nggak? Nggak mau, maunya semuanya, ya ambil dah. Kalau apa-apa kita pengennya apa? Banyak, ya pengennya banyak. Jadi kalau dzurral birru ala ra'sihi hatta yarka'a, ya, jadi orang yang sholat ketika dia berdiri itu ditaburkanlah kebaikan di atas kepalanya hatta yarka'a, sampai ketika dia itu kepada posisi ruku. Jadi selama dia berdiri terus ya ditaburkan kebaikan di atas kepala kita. Jadi semakin lama berdiri semakin banyak kebaikannya. Berarti kalau dirinya sebentar, ya sehitungan itu, ya sehitungan dia berdiri, ya segitulah kebaikan yang Allah taburkan. Berarti kalau yang dibaca kuliah sama kulhu, ya, banyak apa dikit? Ya dikit dah. Tapi kalau bacanya rada lama, ya setengah antara banyak sama dikit dah. Tapi herannya kita ngeluh ya. Kalau sholat diajak lama dikit, ngeluh. Udahan besok nih tarawih ya. Iya. Kalau imamnya lama pasti kita ngeluh nggak? Ngeluh. Besok jangan dia deh imamnya, kan gitu. Ganti yang cepetan dikit gitu. Kalau diajak lama, padahal dzurral biru ala ra'sihi hatta yarka'a. Jadi besok kalau sholat rada lama dikit, imamnya ingetin hadis ini. Ya, kita husnuzon tuh sama imam. Dia mah kalau baca surah dalam sholat ngapa panjang amat ya? Kita husnuzon sama imam. Oh jangan-jangan si imam praktekin hadis ya dari Sa'id bin Mansur ya, dari Abi Ammar. Hadis itu yang mursal dari Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang sholat ketika dia berdiri di dalam sholatnya, selama dia berdiri maka segitulah kebaikan-kebaikan yang ditaburkan di atas kepalanya. Fa idza raka'a, jikalau dia turun untuk ruku ya, alathu rahmatullahi hatta yasjuda. Nah, nanti lain lagi tuh, apabila ia ruku ia pun diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala hatta yasjuda, sampai dia sujud. Jadi kebaikan yang tadi Allah berikan kepada orang yang sholat ketika berdiri, ketika dia ruku maka diliputi dia dengan rahmat
Allah. Dapat juga tuh rahmat Allah ketika dia ruku. Was-sajidu yasjudu ala qadamallahu ta'ala. Dan ketika dia sujud, yasjudu ala qadamallahu ta'ala, dia sujud di kedua telapak kaki. Ini maksudnya ala qadamallahu ta'ala bukan diartikan bahwasanya kita sujud di atas telapak kaki Allah, bukan. Ya, makna ala qadamallahu ta'ala itu adalah sujud di hadapan Allah, gitu ya. Jadi jangan diartikan ini yasjudu ala qadamallahu ta'ala, kita sujud di kaki Allah. Oh, berarti Allah punya kaki dong. Enggak. Maksudnya yasjudu ala qadamallahu ta'ala, sujud di hadapan Allah. Kita sujud tuh di dalam sholat, kita sujud. Nah, ketika kita sujud itu yasjudu ala qadamallahu ta'ala, falyas'al wal yarghab, maka hendaklah di dalam sujud itu dia meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita sujud membuktikan kita nggak ada artinya apa-apa di hadapan Allah, gitu ya. Bahkan kita yang biasanya ya, sesuatu ya, anatomi tubuh kita yang paling tinggi biasanya adanya di atas, ketika sujud adanya di mana? Di bawah. Bahkan lebih rendah dari pantat kita, gitu ya. Orang sujud itu kepalanya lebih rendah daripada pantat, membuktikan bahwasanya kita tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, kalau dalam keadaan sujud begitu maka falyas'al, maka memintalah, wal yarghab, dan berharaplah, gitu ya. Maksudnya apa? Lamain sujudnya. Itu. Jadi kalau tadi sholat suruh lama berdiri, iya. Suruh lama sujud, iya juga. Ya, tapi menurut perhitungan kita ya, kalau sholatnya berjamaah, sujudnya jangan lama-lama. Ukurannya adalah ukuran secara umum. Nah, kita kalau pengen sujud lebih lama, maka kita ukur dengan ukuran kita. Kalau kita bisa lebih lama, nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi kalau sholat berjamaah kita ukur ya, secara umum, jangan kita egois. Jadi imam kita pengen sujud lama, kita nggak ngelihat makmumnya beda-beda kondisinya. Nah, ini menandakan bahwasanya seluruh gerakan di dalam sholat kita banyak sekali hikmah. Berdirinya ada hikmah, yaitu apa? Ditaburi kebaikan. Rukuknya begitu luar biasa, diliputi kita oleh rahmat Allah. Dan ketika sujud, disitulah bagaimana luar biasanya kedekatan hambanya kepada Allah, sehingga Nabi perintahkan falyas'al wal yarghab. Maka ketika dia sujud, mintalah kepada Allah dan senantiasalah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permintaan kita, harapan kita kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dengan memperbaiki salat kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar betul-betul salat kita mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan rahmat Allah, dan permintaan kita, harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal anbiya al mutasaddiqin wa la udwana illa 'alal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.